Arab Baidah, Arab kuno yang musnah, namun kisah dan bahasanya diabadikan Al-Quran. Dalam sejarah bangsa Arab, tidak semua leluhur meninggalkan keturunan. Sebagian justru lenyap dari muka bumi, namun jejak mereka tetap hidup, bukan melalui sisa manusia, melainkan melalui arsip wahyu. Mereka dikenal oleh para ulama sejarah sebagai Arab Baidah, bangsa Arab kuno yang musnah tetapi tidak dilupakan. Menelusuri asal-usul Arab Baidah sebagaimana ditetapkan oleh sejarawan Muslim klasik, lalu mengajukan pertanyaan penting, yaitu mengapa bangsa yang punah justru diabadikan oleh Al-Quran, sementara bangsa yang bertahan tidak selalu disebut. Klasifikasi bangsa Arab, kesepakatan sejarah. Mayoritas ulama nasab dan sejarawan Islam sepakat bahwa bangsa Arab terbagi menjadi 3 kelompok besar. Arab Baidah, yaitu Arab yang musnah. Arab Aribah, yaitu Arab asli yang bertahan. Arab Mustaribah, yaitu Arab yang berbahasa Arab melalui proses asimilasi. Klasifikasi ini bukan sekedar teknis silsilah. Ia mencerminkan fase-fase peradaban Arab, dari kebangkitan, kejatuhan, hingga pewarisan bahasa dan budaya. Dalam laporan ini, fokus diarahkan sepenuhnya kepada Arab Baidah, kelompok yang paling tua, paling kuat, dan paling tragis nasibnya. Arab Baidah, bangsa Arab pertama. Arab Baidah disebut sebagai bangsa Arab mula-mula atau Arab asli generasi awal. Menurut riwayat yang tersebar dalam kitab-kitab tarikh, mereka adalah keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Dari jalur ini lahir 9 bangsa besar, yaitu kaum Ad, Samud, Amin, Amil, Tasam, Jadis, Imlik, Jurhum Ula, Wabar. Mereka hidup setelah kaum Nabi Nuh dan disebut sebagai umat paling kuat serta paling sentosa pada masanya. Jejak arsitektur, benteng, dan kerajaan mereka pernah tersebar luas. Namun, disinilah masalahnya. Mengapa bangsa sebesar ini justru menghilang hampir tanpa jejak narasi sejarah yang lengkap? Babylon, titik awal yang terhapus. Riwayat-riwayat klasik menyebut bahwa tempat tinggal awal Arab Baidah adalah wilayah Babylon, yaitu pusat peradaban kuno dunia. Ini menempatkan Arab Baidah bukan sebagai bangsa nomaden primitif, melainkan bagian dari arus besar peradaban manusia awal. Namun konflik besar terjadi. Menurut riwayat, mereka terdesak oleh keturunan Ham, sehingga terpaksa melakukan migrasi besar-besaran ke Arab Selatan dan Barat menuju Jazirah Arab. Migrasi ini bukan pelarian kecil. Ia adalah eksodus peradaban yang mengubah peta demografi Jazirah Arab untuk selanjutnya. Menguasai Jazirah Arab dari migran menjadi penguasa. Setibanya di Jazirah Arab, Arab Baidah tidak hidup terpencar. Mereka mendirikan kerajaan, benteng, dan pusat kekuasaan di berbagai wilayah strategis. Setiap golongan membangun wilayahnya masing-masing, hingga hampir seluruh Jazirah Arab berada di bawah pengaruh mereka. Namun, laporan sejarah mencatat satu titik balik penting. Mereka akhirnya dikalahkan dan disingkirkan oleh keturunan Ya'rib bin Qatan, nenek moyang Arab Aribah. Keturunan Ya'rib ini berpusat di wilayah Yamamah dan secara bertahap menggantikan dominasi Arab Baidah. Inilah awal dari penghapusan politik Arab Baidah yang kelak disusul penghapusan fisik dan kultural. Hilangnya arsip sejarah sengaja atau konsekuensi. Mayoritas riwayat tentang Arab Baidah tidak lengkap dan terfragmentasi. Sejarawan Muslim sendiri mengakui bahwa kisah mereka tidak dapat diuraikan secara rinci. Pertanyaannya, apakah ini karena kurangnya sumber atau karena kehancuran mereka begitu total hingga sejarah pun ikut runtuh bersama mereka? Disinilah Al-Quran tampil bukan sebagai kitab sejarah, tetapi sebagai arsip selektif peradaban. Ad dan Samud, 2 bangsa yang dibuka arsipnya. Dari 9 bangsa Arab Baidah, hanya 2 yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran.
yaitu kaum Ad dan Samud. Ini bukan kebetulan. Kaum Ad berdiam di wilayah Al-Ahqaf, daerah tepat berpasir antara Yaman dan Oman. Mereka dikenal sebagai bangsa bertubuh besar, kuat, dan berperadaban tinggi. Nabi Hud diutus pada mereka. Al-Quran tidak merinci bangunan mereka, tetapi menyikap penyakit peradaban mereka, yaitu kesombongan struktural. Dalam surat Al-Fussilat, Allah berfirman ayat 15, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Ketika azab datang berupa angin dingin yang menghancurkan, kehancuran mereka menjadi pelajaran lintas zaman, bukan sekedar catatan sejarah lokal. Kaum Samud berdiam di wilayah Hijr dan Wadil Qura, daerah yang kelak dilalui kafilah Quraisy. Nabi Shalih diutus kepada mereka dengan mukjizat nyata, yaitu unta betina keluar dari batu. Namun, penolakan mereka bukan karena ragu, melainkan karena ketakutan elit akan kehilangan kekuasaan. Mereka membunuh unta itu. Azab datang, teriakan dan gempa menghabisi mereka. Rumah-rumah batu mereka tetap berdiri, tapi penghuninya lenyap, seolah Allah sengaja menyisakan bukti, bukan pelaku. Mengapa 7 bangsa lain tidak disebut? 7 bangsa Arab beda lainnya, Amin, Amil, Tasam, Jadid, Imlik, Jurhum Ula, dan Wabar, tidak disebut dalam Al-Quran. Ini bukan kelalaian, melainkan pilihan metodologis wahyu. Al-Quran tidak bertugas mengarsip semua bangsa, tetapi menyampaikan pola kehancuran. Adam dan Samud sudah cukup mewakili. Dalam jurnalisme, ini seperti membuka 2 kasus kunci, sementara kasus lain dibiarkan tersirat. Arab Baidah dan bahasa Arab, warisan yang tersisa. Ironisnya, meski mereka musnah, Arab Baidah meninggalkan warisan terbesar, yaitu bahasa Arab. Riwayat menyebut bahwa Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, khususnya dari Jurhum Ula. Artinya, bahasa Wahyu terakhir berasal dari bangsa yang punah. Ini fakta sejarah yang mengguncang. Allah memilih bahasa Arab dari kaum yang paling awal untuk menjadi bahasa kitabnya. Nabi-nabi dari Arab Baidah. Beberapa nabi diutus kepada bangsa Arab Baidah. Nabi Hud kepada Ad, Nabi Saleh kepada Samud, Nabi Syuaib kepada Madian, yang dalam banyak riwayat terhubung dengan Arab Baidah. Ini menunjukkan bahwa Arab Baidah bukan bangsa tanpa risalah, tetapi bangsa yang berulang kali menolak peringatan. Mengapa disebut Arab Baidah? Istilah Baidah berarti yang telah binasa, terhapus, dan tidak tersisa. Mereka tidak memiliki keturunan yang berlanjut, tidak memiliki bangsa penerus, dan tidak memiliki kekuasaan yang diwariskan. Yang tersisa hanya puing, bekas, dan ayat-ayat peringatan. Mengapa Al-Quran mengabadikan yang musnah? Al-Quran tidak mengabadikan Arab Baidah karena kejayaannya, tetapi karena kehancurannya mengandung pelajaran universal. Bangsa ini adalah bukti bahwa kekuasaan tidak menjamin keabadian. Peradaban tidak menyelamatkan dari azab. Bahasa bisa hidup sementara bangsanya sudah tidak ada lagi. Dan di atas reruntuhan mereka lah Islam kelak lahir. Jika Arab Baidah adalah generasi pertama yang dihapus, maka Muhammad SAW adalah generasi terakhir yang diutus untuk menyelamatkannya.